Kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Halo Otewers, selamat datang di OTW Podcast, obrolan tanpa was-was. Wah, nah tentunya di OTW Podcast kali ini kalian akan ditemani bersama kami berdua, yaitu saya Alma dan saya Farid. Nah, untuk OTW Podcast episode pertama kali ini kita mau kasih tahu ke teman-teman nih, apa sih itu OTW Podcast? Nah, cocok. Jadi OTW Podcast itu apa? Obrolan. T Tanpa was-was. Kesimpulan Obrolan tanpa was-was di mana nanti seluruh narasumber atau tamu yang kita undang akan rasa was-was saat masuk di podcast ini. Nah, selain itu di OTW Podcast ini teman-teman bukan hanya tentang obrolan sepanjang yang akan merasa was-was gitu, tapi di OTW Podcast ini akan ada Q&A, kisah percintaan, kisah misteri, olahraga dan kisah inspiratif lainnya. Oke, mantap lah. Oke. Nah, untuk episode pertama ini OTW Podcast kedatangan bintang tamu yang bisa dikatakan membanggakan Kabupaten Barung. Nah, betul. Oke. Beliau ini betul-betul membawa nama besar Barung. Betul sekali. Kayaknya penonton ini sudah mulai penasaran ya. Langsung saja kita panggil bintang tamu kita, Hikam KDI. Selamat datang. Saya panggilnya apa ini? Panggil Hikam aja Kak. Panggil Hikam ya. Bagaimana kabar ini Hikam? Alhamdulillah baik. Baik kan? Ya. Terus? Terus sama nih. Terus sama nih. Oke. Kak Hikam ini kita panggil Kak Hikam ini atau Kak atau B atau apa ini? Saya Panggil Hikam aja. Oh, Hikam mungkin karena kita semua di sini bestie seumuran ya. Ya. Jadi kita panggil. ya, Oke. bisa dikatakan. Oke, benar. Jadi Kak Hikam kemarin ini mengikuti ajang lomba apa ini Kak kalau boleh tahu? Kemarin Hikam alhamdulillah mengikuti lomba aja KDI, namanya Kontes Dangdut Indonesia. Wow. Jadi- Itu yang keberapa itu Kak? Apa ya? Yang KDI keberapa ini? KDI-nya kemarin yang tahun 2019. Oh, Ya, Masya Allah. Itu kesana sama siapa? Kesana sendiri. Wah. Sendiri? Ya. Ikut audisi? Audisinya kemarin kita mau cerita tentang audisi dulu nih. Iya. Audisi di mana? Jadi ceritanya itu kemarin audisinya itu Hikam sebenarnya nggak ada niat buat ikut audisi KDI. Cuman karena ada sepupu Hikam yang mungkin Hikam sudah yakin kalau dia itu kalau ikut audisi dia bisa lolos. Pasti lolos. Nah, pasti lolos karena suaranya itu sudah bulat, sudah bagus, sudah oke. Terus dia ajak Hikam, dia ajak Hikam untuk ikut audisi karena dia nggak ada teman. Terus audisinya itu kan kebetulan kemarin di Makassar. Oh, di Makassar. Dia kan orang Parepare, dia kuliah di Parepare. Terus dia ajak Hikam untuk ikutan audisi. Awalnya Hikam nolak. Hikam bilang boleh sih, tapi Hikam nggak ikut ya, di luar aja. Ya. Di luar aja. Terus malam sebelum audisi itu Hikam mikir nih, Hikam kan ada jas dan kemeja bekas audisi tahun lalu. Oh, Jadi sebelumnya sudah sempat mengikuti audisi. Wow. Nah, sudah sempat satu kali lah. Cuman kemarin gagalnya di tahap 3, hampir masuk ke juri artis. Oh gitu Ya. Maaf ini dipotong. Kalau dari info yang sudah saya cari, katanya Kak Hikam ini 14 peserta yang mewakili Sulsel, atau benar ya? Apanya? Yang 14 orang yang lolos dari seleksi Makassar. ya Sulsel. Kalau nggak salah sih kemarin 16. Oh, 16. Oh, ya. 16. Kalau udah hitung dua. Oke. Wanita serba salah. Ya, jadi kemarin tuh kami seleksi Makassar tuh ada 16 orang yang lolos untuk mengikuti seleksi tahap juri artis di Jakarta. Itu 16 orang dari berapa orang? 16 orang dari ribuan orang. Ribuan peserta audisi yang audisi Makassar. Ya. Wah, jadi lolos di situ, jurinya siapa di situ? Yang di mana? Di Makassar. Di Makassar. Atau di Makassar dia semua all crew dari
MNC. Ya. Kan tadi Kak Ikam sempat singgung soal sama sepupu. Iya. Kayak dari info yang saya dapetin katanya diam-diam ikut seleksi dari undang ngasih informasi ke orang tua. Betul sekali. Jadi kemarin tuh orang tua sudah melarang ikutan audisi. Katanya nggak usah lagi ikutan, fokus saja ke kuliahnya. Makanya Hikam nggak mau ikut. Iya. Terus malam sebelum audisi itu kan sepupu ceritanya sudah datang nih ke Makassar. Besoknya audisi KDI. Hikam lihat jas dan kemeja tadi, Hikam mikir daripada Hikam tinggal nonton di luar panas-panasan, lebih baik ikut juga. Maksudnya coba-coba aja, ikut aja gitu. Siapa tahu. Yang penting bisa lihat sepupu kan berpapasan. Jadi besoknya Hikam ikutan. Jadi Ikut dengan persiapan yang bisa dikatakan tidak matang. nggak ada, sama sekali nggak ada persiapan. Nah, kalau setelah di Makassar ini Iya. yang lulus 16 orang. Iya. Apa judulnya, kru dari TV MNC, itu. iya. Ya. Itu langsung diterbangkan ke Jakarta atau bagaimana? teknisnya? Kemarin dia nggak langsung, jadi kita ada jeda dulu sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu mungkin balik ke rumah dulu, kayak packing barang gitu. apa? Ini kan kita sudah audisi. Iya. Setelah pulang di rumah tanya orang tua. Bagaimana? Setelah dikatakan lolos dari seleksi Makassar, Hikam di situ kan Hikam nggak percaya nih kok bisa lolos. Padahal kemarin kan Hikam lihat pesertanya, wah semuanya pada Banyak ya. kalau Sulsel tuh pesertanya bisa dibilang jago-jago semua. Berarti ya banyak karakter-karakter yang Banyak sekali. Bahkan sudah ada beberapa selebgram yang Hikam katakan tuh suaranya sudah luar biasa. Sudah membumi. Ya, jadi kemarin itu ceritanya waktu lolos di tahap ketiga, Hikam tuh nggak ada kepikiran bahwa Hikam pengen lolos ke Jakarta, nggak ada. Pas penentuannya aja kemarin sempat dimain-mainin sama kru. Oh, Iya sempat. Jadi penentuannya kemarin tuh ini kan penentuannya dibagi 3 kloter. Iya. Jadi Hikam awalnya dimasukkan ke kloter pertama. Terus masuk deh ke kloter pertama. Terus disuruh keluar dulu. Nah, kayak kamu nanti di kloter selanjutnya aja. Terus pindah di kloter kedua disuruh ke kloter ketiga lagi. Jadi di sini Penuh pun drama ceritanya. ya. ping-pong. Kayak di begini-gini. Jadi Hikam tuh kayak kayaknya ini udah emang nggak lolos. Itu di Jakarta. Masih di Makassar. Masih di Makassar. Ya. Nah, setelah di situ di kloter ketiga mereka bilang kita sudah nggak butuh lagi karena sudah cukup katanya pesertanya yang mau dikirim ke Jakarta. Terus setelah kita disuruh ini krunya tuh kita udah mau kembali keluar nih kloter ketiga, semuanya udah mau kembali keluar, tiba-tiba kru manggil. Nah, katanya kita masih butuh 2 orang. Nah, di situ Hikam butuh 2 orang. 2 orang untuk tambahan yang ke Jakarta. Hikam masuk di situ. Nah, saya masuk di situ. Tambahan 2 orang itu. Nah, tambah 2 orang itu. Oh, sedangkan sepupunya? Sepupunya sudah gugur di tahap kedua. Oh, begitu. Tapi sebelum kita lanjut, saya bisa Apa lagi, Tang? buka iklan nih. Wes, Oke, ya karena kan suasananya ini lagi. Ternyata belum mention sih. Iya. Ini iklan. Karena ini kan siang hari nih Kak, kita Oh, iya. pasti agak haus. Nah, kebetulan Bertahan tenggorokan. betul sekali. OTW Podcast kali ini disponsori sama salah satu brand lokal baru minuman, lokal. yaitu dari Feel Good, yang mana bermimpi buka 1000 outlet di Indonesia. Wah, keren gitu, tepuk tangan dong nih untuk Feel Good. Semoga Fitgood mimpinya tercapai. Amin. Supaya juga rajin-rajin lagi sini. Oke. Oke, tapi Apa? tidak afdol rasanya kalau tidak dirasa. Oke. Oke. Gimana nih dari tim bisa beri sedotan nih, kita mau coba satu nih. Sedotan fokus sekali. Ini Jangan dipoto nanti nih. masa Satu mau kemana ya? apa? Saya tak 2 pipi, ada turun biasa minum tak 2 Di pipi. kamu kapok satu. Itu nih pemborosan. Di kamu kapok satu. Apa? Satu saya nih. Apa ya? Yang merasa Minum semua bertiga. 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 Mana kau kan? La ilaha illallah. Gas nih. Iya. Gas. Ini juga. Sabar bosku. Tapi
Nih mau yang rasa yang mana nih? Tersedia di sini ada Thai tea, taro green tea. Kalau Ikam sih, ya, Mana kalau feel good sih, kayaknya semua rasanya udah enak. Wah, Udah oke, mantap. benar banget ini. Udah cocok kayaknya dia Jadi, jadi brand tapi ambassador. langsung Bismillah be. Kode bos. Kode bos. Kode. Oke, Oke. kode. Silakan ini. Yang mana? Oh ya gini aja, Oke. sesuai dengan tempat. Oke. Ibu suka yang mana? Kalau kamu pilih yang mana? Bisa yang penting. Oke, mau yang mana nih? Ada green tea, ada taro. Oke, tadi. Di Warnanya kalau jangan. bagus kapan kalau kita bertiga sama-sama cok kiri supaya anu Apa? Cok. bahasa. Enggak tahu istilah. Oke. Begini Kita ya. cobain ya. Oke. Nah, kita mau cobain ini minuman dari Feel Good, di mana saat kita minum ini rasanya feel-nya serasa good gitu. Oke. 3, 2, 1. Dengan ini saya resmikan. Itu saya betul. Ayo lawaknya deh. Ayo kita coba minum, kita coba dulu ya. 1, 2. Mantap. Untuk rasa ini tidak bisa berbohong kalau saya bilang ini sangat enak sekali. Apalagi cocok banget untuk teman-teman yang ingin menyantapnya di siang hari yang ini kan. Dan ini gampang didapat loh. Feel Good ini ada di khususnya di Kabupaten Baru. Ini standnya ini ada di belakangnya Mesti Raya dekat Diana, dan ada juga di PKI, dan juga ada di Titik Temu. Wah, berarti untuk teman-teman di rumah ini yang nonton podcast ini, ketika nonton langsung haus, wah, berarti tinggal cari outlet lainnya ya, selain di Kabupaten Baru. Nih untuk Kalau butuh kurir saya. Oke. Kalau butuh BA ada saya. Bismillah BA. Oke. Nah, sambil lanjut bincang-bincang selanjutnya. Iya, lanjut di kamar. Oke. Keseharian Kak Hikam ini selain nyanyi itu apa? Saya selain nyanyi masih kuliah. Kalau boleh tuh, saya kira anak SMA. Enggak, masih kuliah. Masih kuliah. Kalau boleh di mana kuliahnya Kak? Kuliahnya di Universitas Islam Negeri Al Kuliah, saya kira kuliah. Emang gitu. Oke. Wah, jurusan apa Kak boleh tahu? Di sana jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Masya Masya Allah. Allah. Berarti dia selain punya bakat menyanyi, dia juga punya intelektual untuk menjadi seorang guru dan pemimpin art ya. Orangnya edukatif. Betul sekali. Anak-anak, A for apple, B for ball. Asik. Oke. Kalau saya pernah pantau Instagram ini sering jogging nih, atau memang lagi akhir-akhir ini lagi menggeluti dunia olahraga? Akhir-akhir ini sih lagi sering-sering jogging sih, soalnya berat badan. Wah, nggak apa-apa. Memang berkat di rumah saja kita semua mulai subur. Padan bos. Aduh. Nggak apa-apa. Perempuan itu sebenarnya, perempuan itu sebenarnya suka yang one pack daripada Oh, six gitu? pack. Ya, Kenapa? Karena lebih yang tipe yang gemai. gemoy, woy. Kayak slime begitu. Pakai apa ya, Rompul? Oke, lanjut. Oke. Oke. Begini, Ikam nih. Ya. Kita kan di 2019 KDI. Iya. Mendaftar kuliahnya itu 2017. 2017. Iya. Berarti cuti pada saat 2019. Cutinya pada saat 2019. 2019. Nah, ini yang mau saya tanya, dukungan dari teman-temannya Hikam atau dari Kabupaten Baru bagaimana menurutnya Hikam? Waktu di kontes tuh dukungan dari warga Kabupaten Baru, Iya. masyarakat Kabupaten Baru, Hikam merasa tuh sangat antusias sih, Sangat antusias. luar biasa. Dari SMS-nya aja kemarin kita selalu nomor 1 loh. Masya Oh, gitu, Allah. Iya, kalau bukan pertama kedua. Polling apa? Polling SMS-nya. Polling SMS-nya. Baru- Paling tinggi itu berapa? Pokoknya kita main-mainannya tuh 1 sampai 3 sih polling SMS-nya. Oh, Itu udah maksudnya yang paling tinggi. persennya, maksudnya persennya. Persennya tuh bisa sampai 50%. Mm-hmm. Itu sudah luar biasa kalau 50%. Luar biasa. Iya. Kalau yang dukung langsung ke studio ada nggak? Ada beberapa keluarga yang menetap di sana sih, yang di Jakarta. Kemarin ada sepupu juga. Kemarin ada yang dari Baru langsung juga. Langsung ke sana. Itu ke studio. Itu teman-teman ini kamu semua. Ada teman-teman, ada juga tante Iya. dan keluarga lainnya yang menetap di sana.
Oh ya, jadi Kak Ikam, orang-orang tahu ini kan Kak Ikam sebagai penyanyi di KDI ya, kemarin top 5 di top 5 di KDI. Nah kalau boleh tahu nih Kak, pasti orang taunya background Kakak sebagai penyanyi. Nah orang itu jarang tahu sebelumnya menjadi penyanyi, atau bisa sharing-sharing nih bagaimana sih proses sebelum ikut ini, maksudnya kayak dari SMA-nya atau dari masa sekolahnya sudah mulai meniti karir sebagai penyanyi gitu. Ya, Jadi hobi menyanyi kamar mandi kan? Ya. Jadi kemarin tuh sebelum KDI, Ikam memang hobi nyanyi, cuman nggak pergi ke panggung-panggung gitu kan. Jadi dari panggung ke panggung nggak gitu. Hobinya ya nyanyi di rumah aja. Kadang gitu. Wah, nggak apa-apa. Semua itu berawal dari penyanyi kamar mandi. Oh, nggak sempat jadi biduan begitu apa? Nggak kan biduan namanya kalau itu. Oke. Dari dulu kan Ikam, dari dulu sampai sekarang sih memang dasarnya orangnya pemalu. Jadi dulu tuh jarang terlalu memperlihatkan lah bakat nyanyi. Oh, introvert orangnya. Cuman waktu SD memang sempat ikut lomba. Lomba azan. Iya, lomba azan jadi. Lomba azan? Mantap. Ya, lomba azan. Belajar cengkoknya di situ. Bahkan di SD lebih banyak prestasi lomba itu azan. Azan. Iya, sampai SMP. Nah, di SD mulai nyanyi tuh pada saat kelas 4 SD. Itu ada lomba nyanyi atas sekolah. Masih gini. Kita kelas 4 SD ngapain, Bu? Saya main tumbuh-tumbuhan, main masa-masa lereng. Berarti ada pembeda kita ya. Dia umur 4 SD sudah mulai meniti hobi. Sudah ada gitu. Tadi itu hobinya memang di situ nyanyinya ya. Waktu kecil sih nggak terlalu di nyanyi ya, terlalu di kebanyakan main sih, olahraga. Ya. Gitu. Tapi memang hobinya apa kan memang nyanyi? Kalau hobi sih nggak bisa, maksudnya nggak bisa ke satu aja sih, maksudnya selain nyanyi olahraga. Berarti dia multi kan. Aktif sekali nih. Kan kemarin pas kebetulan ini teman-teman, saya kan pernah satu sekolah sama Kak Ikam. Dia ini senior saya. Nah, dia pernah masuk di paduan suara Posma di Semebar. Nah, pernah saya lihat Kak Ikam mainkan alat musik, betul? Iya, waktu SMA Ikam ini dipilih sama guru namanya Sarsupe atau ya. Iya. Dipilih untuk ini memainkan alat musik keyboard kalau lagi upacara. Itu sih dari SMP sih. SMP juga dipakai itu. Thank you Sir Supriyanto, berkatmu dia masuk KDI. Oke. Nah, sudah mulai dari SMP, terus? SMP kan ya sudah mulai dari SMP, tapi di SMP kita nggak pernah sama sekali mengikuti nyanyi, nggak pernah sama sekali ngeluarin bakat nyanyi. Paling di olahraga bulu tangkis. Dulu waktu SMP sudah ada perwakilan kelas. Di SMP kan kita kenal dengan yang namanya porseni kan. Di porseni itu kan biasanya orang guru menyaring bakat-bakat siswanya, misalnya yang hobi nyanyi, bulu tangkis. Tapi saya waktu SMP nggak pernah memperlihatkan. Berarti pas SMA ya mulai kelihatan bakat-bakatnya. SMA itu pun kemarin terpaksa mengikuti porseni, terpaksa soalnya teman yang mewakili kelasnya Ikam lagi sakit. Jadi penggantian pemain cadangan. Saya sebagai penggantinya. Pun nggak ada persiapan langsung nyanyi. Nah, nyanyinya di mana? Sukanya gini. Kita kan tadi awal ceritanya bahwa sepupunya temani sepupu. Iya. Nah, terus sudah ikut juga beberapa kali, satu kali. Nah, begitu. Maksudnya sebelum ikut audisi begitu, kita kan kayak dibilang ada keberanian lah untuk saya punya kemampuan ini. Nah, sejak kapan dapat itu kemampuannya kayak begitu? Rasa feel-nya begitu? Ya, feel-nya sih kemarin keberaniannya untuk mencoba-coba ikut audisi itu dari zamannya DA3 Rafli. Nah, kemarin kan waktu masih DA1, DA2 kita kan ini masih gengsi ya. Remaja kan masih gengsi sama namanya dangdut. Betul banget. Tapi semenjak dimulai dari DA3 Rafli, nah semua anak muda tuh mulai berani untuk mengikuti audisi. Berarti waktu itu kita sebelum DA3 Rafli
suka dangdut, tapi Suka gengsi. dangdut, tapi gengsi. Iya. Pas lagi maraknya Rafli, langsung mau juga. Langsung kayaknya bagus juga kalau Kalau ikutan. Ya. Gitu ya. Karena obrolan tanpa was-was itu diberlakukan di podcast ini, kali ini Kak Hikam akan dapat sesi was-wasnya. Was-wasnya. Gimana ya? Ini, Udah mulai saya yang was-was was-was, nih. Pak. Jangan was-was, karena di sini bintang tamu yang Oh, iya, was-was iya, di iya, podcast iya, ini. iya, Nah, Apa was-wasnya itu? ibaratnya kan tadi kita bahas soal SMA nih, mulai SMA. karirnya. Iya. Nah, ada pepatah nih Kak, di balik kesuksesan lelaki itu ada wanita yang hebat yang support di belakang panggungnya nih. Saya tahu ini, oke. Ya. Terus Gimana kalau kita datangkan tamu was-was kali ini? Oh, kenapa memang di SMA kan? Kenapa memang di SMA? Kenapa SMA? Ya sekolah. Betul. Oh, SMA sekolah ya? Yakin tidak ada? Yakin kan masa SMA tuh ada dibilang masa putih abu-abu yang gimana gitu. Ada sih. Ada gitu ya. Oke, karena ada kita panggilkan langsung. Terus? Oh iya. Oh ini dia. Aduh, selamat datang untuk Kak Sagita Pratiwi ya. Halo, Bibi ya. Silakan duduk Kak di sebelah sana. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman sudah kelihatan was-wasnya ya untuk jawab. Ini siapa ini? Siapa ini Kang? Tapi sebelum itu mau tanya, ada someone spesial tidak sebelum ini? Karena takutnya nanti ini ada perang badai, kami tidak tanggung jawab ini. Kan ini nanti kita bahas tentang Kak Wiwi, tapi saya mau tanya dulu, ada enggak pacarnya dulu ini? Sekarang, untuk saat ini? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya takut nanti ini ada perang badai kita yang kena. Oke. Bibi, ada. Ada. Nggak ada. Oke. Nah, untuk teman-teman boleh. Nah, untuk teman-teman Biasa tuh, buka masker. nggak biasa. Jadi santai saja. Oke, untuk teman-teman Otewers, kali ini OTW Podcast kedatangan bintang tamu was-was dari Kak Hikam. Oke. Kita kenalan dulu ya sama Saya tidak mau kenalan. Saya maunya Hikam yang kenal. Oke. Ini siapa? Silakan. Ini kalau boleh tahu Panggung ini milikmu. milik kamu ya. Udah lama kenal Kak. Oh sudah. Sudah lama. Sudah lama ya. Lamanya itu kapan? Saya dari kelas 1 SMA. Saya yang was-was ini. Kelas 1 SMA. Satu sekolah. Iya. Di mana? Di Semarang. Oh di Semarang sini. Oh. Hikam kenal baik. Iya, kenal baik. Tanya kabar dong. Tanya kabar. Kalau boleh tahu terakhir komunikasi kapan? 2000. Diskusi dulu lah. Gak apa-apa, nanti di-cut kalau misalnya tidak ada. Iya, kalau di kan ini sama. 2020. Jadi sudah 2 tahun tidak komunikasi. 1 tahun. Dari sana kan? Iya 1 tahun lebih lah. Ini baru. Kenal. Tambah 1 minumannya. Iya, penjual kita. Gimana Kak? Di meja kok. Oke. Atau minum karena suasana mulai tegang, feel good untuk menetralisir ya hari ini. Benar-benar feel good, lumayan bisa membantu ke was-wasan hari ini ya. Kak Wiwi mau minum dulu? Bisa? Aduh. Nanti kita lanjut lagi. Mau. Apa Tidak supaya tidak kita. Hikam kasih. Hikam. Tawari tahu Hikam. Tamunya tamumu ini. Oh, punya yang mana? Yang mana? Oh, Yang baru tuh tadi. Oh iya, Yang ini. ya. Dikasih minum dulu tamu was-wasnya. Ya. Kita juga karena was-was mito, jadi mulai minum dulu. Tidak ada gimana yang Tidak usah. waktu masa SMA Ini itu. bukan Masa aku tidak tahu? Entar marah pacarnya loh. Ada tahu lah. Harusnya nggak minum. Minum marah. Oh, Kita nggak was-was ya. minum. Kita minum nih.
Oke. Nah, berbicara tentang masa-masa SMA, kalau kita kenalin dulu siapa sih ini tamu was-was kali ini? Ya. Nah, mau kenalan sendiri atau dikenalin nih? Kenalan sendiri, oke. Silakan. Ini, ya. Mana? Ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Sagita Pratiwi. Asal saya dari DKE. Umur saya 21 tahun. Iya. Berarti 21 kita? Enggak. 22. 23 tahun ini. 23. Dia lebih tahu ya daripada orangnya. Kalau kita 23. Kau 21? 21 kakak. Kenapa kayak saya dari Purbala Agwa? Iya. Kayak saya paling tua di zaman primitif. Anjir. Saya baru 17. Hah? 17 tahun mami. Oh itu. Ikam kenal dekat sama beliau? Iya, dekat. Ya. Seberapa dekat itu? Ini dekat. Oh gitu. Kita juga dekat ya. Iya. Tapi kan ada dibilang dekat dalam tanda kutip begitu. Ini teman-teman yang di Instagram juga kemarin itu kan setelah tahu bahwa Hikam ini yang diundang, Ya. nah dia bilang datangkan ini. Ada Karena permintaan. ada permintaan. Nah terus dia bilang begini, si ini sama si Hikam itu berhubungan lebih dari 4 ya? Enggak, 2 Wow. tahun. Berapa? Hah? 2 tahun 3 bulan menuju 3 Dua bulan tahun. menuju 3 tahun. Menuju 3 tahun. Iya. Lumayan Oh, lama menuju untuk saling 2 mengenal tahun. ya. Oh. Waktu itu sudah apa saja itu? Sorry. Dikat. Enggak, maksudku saya sudah jalan Jalin- kemana? oh, jangan sempat jalin di bisnis. baru itu sudah kemana begitu? Pos-pos Ini kenapa yang ini kami gini? Terlalu dekat. Gak apa-apa, karena ini adalah obrolan tanpa was-was. Anda harus menghilangkan was-was tersebut. Oke, lanjut. Nah, Kak Dewi. tanggal jadiannya berapa bulan? Kak Hikam dulu. Kalau bilang Kak Hikam dulu, berarti dia ingat. Hikam. Dulu tanggal jadian berapa Kak? Ini masih SMA ya? SMA. Masih SMA? Iya. Kelas berapa itu kira? Kalau kita kemarin kelas 3, Dia kelas? kelas 1. Oh, Anda ini korban KRS ya? Kayak Korban retorika senior kan? Enggak tahu Pak. Kayaknya saya juga menjadi saksi. Dulu jadi saksi. Kebetulan Kupor lelang. kebetulan nih teman-teman OTWers dulu ini mereka saking so sweetnya pulang bareng naik PT. Wih. Gak pernah naik PT. Begitu. Naik apa? Naik motor sama dia. Naik motor. Sorry. Kita Bisa tambahkan diperagakan was-was. dulu bagaimana waktunya? Oke. Oke, Otak saya begini. begitu ya. Tujuannya teman-teman dari OTW Podcast untuk ngundang Kak Wiwi ini selain bukan hanya cem-cemin masalahnya gitu, kita mau kasih tahu nih ke teman-teman OTWers bahwa Kak Hikam ini juga pernah punya kisah asmara yang dimana mensupport Kak Hikam untuk kembangkan bakat nyanyi yang tadi Kak Hikam sebut ya. Bagaimana nih Kak Wiwi? Dulu pas SMA pernah nggak support Kak Hikam untuk masuk di KDI? Oh, support banget dong. Padahal kan pas lagi lolos tuh kayak Senang. syukur banget gitu kan. Iya. Ya wah, Hikam udah bisa masuk KDI, udah bisa banggain orang tuanya. Nah, teman-teman OTWers, di samping saya ini sudah ada yang macam Pak. Coba. Menu dari Zed's Chicken ini. Nih, bagaimana nih Kak Farid rasanya dari ayamnya Zed's Chicken? Mantap, ayamnya kayak ayam. Apa sih yang membedakan dari ayam lainnya nih? Rasa gurihnya mungkin ya yang Ini yang masuk ke bentuk kasih pertanyaan tidak pernah dibriefingkan. tidak masuk ke bahasa basi. Iya, oke. Nih kalau boleh tahu apa sih yang beda dari ayam-ayam lainnya nih? Ya, Ya. ayamnya lebih krenyes, lebih juicy. Iya. Dia mantap. Ini number one sekarang di Badung. Nah, karena viral banget nih teman-teman, Nah. karena
selain rasanya yang cukup enak, lokasinya juga nyaman banget buat nongki di Kabupaten Baru. Jadi tuh lokasinya di mana nih Kak? Dia ada di daerah Jopo, di Lasindri. Nah, Jadi dekat dari perempatan lampu merah. Nah kalau dari Makassar nih teman-teman bisa langsung belok kanan, jalan mau ke Pasar Natiro Walie. Di Nah. sebelah kanan itu ada ruko, di mana di situ ada tulisannya situ Zest Chicken. Nah. Nikmati santapanmu di Zest Chicken. Oke. Sambil berbincang-bincang ini kita bisa lanjut nih pertanyaan. Silakan. Makan. Saya mau tanya untuk Kak Wiwi ya. Nah, Kak Wiwi ini kesehariannya sebagai apa nih? Lagi sibuk-sibuk ngapain? Ya kuliah. Kayak aktivitas dulu aja gitu. Apalagi lagi pandemi kan, jadi kita keterbatasan aktivitas di Di rumah saya. Nah, komunikasi terakhir tadi itu 2020 ya? Gimana Pak? Iya. 2020, kira-kira 2020 ya. Tapi sebelumnya ini apakah Kak Wiwi sama Kak Ikam ini pernah berpisahnya secara baik-baik atau apa nih? Sempat teman-teman Kurang ajar. oke berpisah sempat berpisah kurang ajar. iya sempat kemarin ada persituruan dan kami ngundang di sini sempat nanti di belakang gak mau kita dalam menjawab ya. Dan itu yang diharapkan. Jangan. Nah ya. Kemarin masih baik-baik ya putusnya di janji menghilang sudah memberi nyaman langsung hilang begitu saya di oh iya karena biasa laki-laki begitu zaman sekarang. Nah pas supportnya Kak Ikam di SMA dari kalau ini Kak Wiwi ini sendiri juga ikut Posma ya paduan suara dulu di Enggak. oh enggak jadi supportnya ini memang dilihat dari kegiatan Hikam sendiri nih yang ikut paduan suara mungkin di situ dilihat juga backgroundnya Hikam punya hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Pernah dinyanyikan? Iya Pernah dinyanyikan? gimana pastilah masa penyanyi tidak pernah nyanyi Pernah dinyanyikan atau tidak? Ya kalau Pernah dinyanyikan atau tidak? Dika pernah nyanyikan Wiwi tidak? Pernah sih, pernah. Lagunya apa? Dawe Asmara Kak. Lagu audisi. Lagu apa dulu? Dulu sering nyanyi, dulu kan suka nyanyi lagu pop kan. Pop. Lagu sih. Lagunya Adera lebih indah. Oh, udah. Bisa dicoba gak? Ya. Kalau kita udah nyanyi teman-teman Otewa mau coba Pak? Langsung rap aja. Iya ya. Cakep. Astaga. Ini kan sudah kisah lama, toh? Sudah sahabatan sekarang, toh? Nah, coba kita mengulang lebih dulu. Coba bagaimana dulu waktu menyanyikan? Oh, nggak usah pakai ekspresi gitu dong. Kita kan bener. mau nyanyi aja. Iya. Di situ di bawah caption itu narasumber sangat profesional. Aduh, Oke. tayang ini tuh yang piring rusak. Ambil nafas. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Wah. Walaupun itu sudah bertahun-tahun, mungkin rasanya masih hangat-hangatnya ya. Wiwi dengar tadi itu enakan mana? Suara sekarang atau suara yang aku nyanyikan dulu? Yang Masih sama seperti dahulu kan? atau lebih indah yang lalu karena masih sama-sama? Keseharian Kak Hikam tadi sambil nyanyi, Iya. olahraga, Kak Wiwi juga sambil kuliah ya. Nah, serius ini baru ini ketemu lagi. Baru lah, lagi. teman-teman Otewers, Di rumah di pesan ketemu. Tetangga kok. Nggak boleh tuh dibilang cuy, itu tetangga.
Tetangga kan Tetangganya bersebelahan. gimana kali ini Bapak? Bukan itu tetangga 5 langkah yang saya maksud. Oke lah. Oke. Mancing. Nah, saya lihat ini rata-rata pakai kacamata ya. Nah, di depan saya, di samping saya ada salah satu sponsor untuk OTW Podcast kali ini, yaitu dari Wesai Store. Mulia. Wah, keren banget. Ini supaya kenal tuh saya lihat masa depan. Iya. Aduh, Kayaknya ada waktunya. Pecah piring di sana. Mata pelajaran bahasa Indonesia tinggi nilai tadi untuk majlis Perbola tadi. Nah, di sini nih kita bisa lihat teman-teman ada kacamata dari Wesai Store. Di mana Wesai Store ini kita Di sini. kelihatan deh. Oke, apa mau dipakai langsung ya dari saya sendiri nih. Lihat ya sebelum memakainya, ini sesudah memakainya. Nah, Wesai Store ini bisa berubah warna, anti silau, bisa dipakai lama, tidak membuat mata lelah, dan nyaman banget dipakai untuk kalian untuk olahraga, berkendara, bahkan mengemudi. Nah, terus harganya ini juga murah dan berkualitas, packingnya juga rapi, pengirimannya cepat, harganya juga mantap, terjangkau. Kalau tidak cocok itu dapat return dengan mudah. Nah, terus setiap pembelian dapat box, lap, dan juga Bisa COD untuk seluruh Indonesia. Jadi kurang apa lagi? Keunggulan Wesai Store sangat dicari-cari untuk kita yang anak muda ini butuh fashion untuk dipakai sekarang itu lagi zaman-zamannya fotokromik, dimana ketika kita mau fashion ini di dalam ruangan, pas keluar ruangan berubah jadi agak gelap tuh. Nah, jadi untuk teman-teman OTWers mau butuh kacamata, langsung saja hubungi Wesai Store. Nih, Kak. Ya. Setelah di KDI, Iya. ini kan lanjut kuliah ya? Setelah KDI, ya lanjut kuliah. Terus kesibukan job bagaimana? Kesibukannya, jobnya alhamdulillah sih lancar. Lancar. Di kampung ya, di Di Sulawesi Selatan. Berarti padat dalam seminggu itu pasti keluar kota ya? Enggak keluar kota juga sih, di Sulsel aja keliling. Nah, Iya kan ini kota baru. Oh iya. iya. Keluar kota baru, iya jelas. Kan ini kemarin pandemi hampir 3 tahun, bukan 2 tahun ya. Nah, di mana seluruh sektor di Indonesia itu mengalami kesusahan kan? Iya. Salah satunya sektor musik. Pasti Kak Hikam ini punya kendala tersendiri untuk berkarya. Nah, bisa cerita nggak sih suka duka selama pandemi ini berkarya di dunia musik? Kalau dulu selama pandemi itu apa ya? Sangat meresahkan sih bagi semua ini. Ya. Musisi, artis pendatang baru. Betul. Soalnya tuh banyak ini kan job yang ditunda. Terus mereka juga ini sih biaya hidupnya jadi ini kan Harus mulai diatur ya dari awal kembali. Pokoknya sih selama pandemi sih kita Harus pintar-pintar ngatur seperti apa ya? Mulai kehidupan yang baru sih. Berarti dimulai dari nol, Iya. betul. Ya banyak yang kita lihat di media sosial sekarang malah beralih dari panggung malah ke sosial media seperti Iya. YouTube, Iya. TikTok, bahkan Instagram. Nah, dari perbincangan kita yang panjang tadi, saya mau nanya nih ke Kak Hikam, kalau misalnya kita bisa kembali ke masa lalu di umur Kak Hikam 16 tahun, apakah ada pesan yang akan Kak Hikam sampaikan kepada diri Kak Hikam? Karena pasti keberhasilan dan kesuksesan Kak Hikam saat ini pasti ada berkat dari diri kakak untuk menuju kesuksesan tersebut. Ada nggak sih pesan-pesan untuk diri kakak yang saat ini ke diri kakak yang masa lalu? Di masa lalu. Apa ya? Pesan-pesan apa? Saya bantu jawab. Kak. Ya, bantu. Bantu jawab. Boleh. Oke. Jangan biarkan bentang tamu kita yang ada. Pesan-pesan Ya, untuk diri diri sendiri. sendiri waktu 16 tahun. Iya. Apa ya? Mungkin Saya rasa bangga jadi 21 bangga, tahun sekarang. mungkin mau ngasih tahu ternyata usaha kakak di sebelumnya gitu. Ya itu aja sih pesan-pesannya.
untuk di umur 16 tahun dulu mungkin harus lebih berani sih, lebih pede. Maksudnya lebih pede dalam mencoba sesuatu, dalam mencoba hal baru. Jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baru karena tanpa mencoba kita akan tetap di situ-situ saja. Nah, Intinya, itu memang penting ya. Pede itu harus sekarang prinsipnya sekarang sih jangan hanya mau menjadi penonton, tapi jadilah seorang yang akan ditonton. Wah, keren banget nih. Ternyata teman-teman OT-Wars, Kak Hikam yang sekarang itu juga berkat dari Kak Hikam di umur 16 tahun tadi yang sudah dikatakan Kak Hikam bahwa harus percaya diri. Jadi untuk teman-teman OT-Wars ini pesan yang dapat kita sampaikan bahwa di umur yang masih muda ini kita jangan ragu untuk mencoba hal baru. Wah, ternyata perbincangan kita sore ini yang singkat tapi padat ini sanggup memberi banyak manfaat atau bahkan pesan untuk teman-teman penonton OTW Podcast kali ini. Nah, ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kami dari seluruh tim dari OTW Podcast pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya OTW Podcast, obrolan tanpa was-was. Terima kasih.